Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, tuan rumah monolog Dedi Berbagi. Pada tayangan ini dan tayangan-tayangan selanjutnya, saya akan membahas tayangan-tayangan yang berisi edukasi, pengalaman-pengalaman pribadi, dan berita-berita ringan lainnya. Mudah-mudahan tayangan-tayangan ini bermanfaat untuk rekan-rekan saya, dan apabila berkenan, silakan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Selamat menonton. Halo, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama monolog atau solo podcast Dedi Berbagi dalam episode lanjutan bongkar buku ya. Jadi kembali episode ini saya akan berbicara mengenai bongkar buku, yaitu masih buku-buku listrik ya. Masih ada nih beberapa yang tinggalan, buku-buku saya yang dulu saya pernah baca, saya pernah pelajari untuk menunjang pekerjaan saya. Ya, salah satunya bukunya adalah ini ya. Ini adalah buku National Electrical Safety Code ya, dikeluarkan oleh NSA ya, IEEE Standard Press ya. Jadi kan ada IEE, ada IEEE. Nah, kalau IEEE ini ya, dia yang mengeluarkan kodenya. Kalau yang IEE itu yang mengeluarkan, yang menulis ya punya. Jadi institusinya sama sih sebetulnya. Nah, ada lagi IEC, International Electronic and Electronical Commission ya, di Eropa itu. Ini di Amerika ya. Ini hubungannya juga dengan listrik, yaitu standar-standar ya. Kenapa saya banyak ya beli ini, karena memang saya berhubungan dengan banyak pekerjaan lah. Waktu itu memang sibuk, kita banyak konstruksi, banyak gedung-gedung selesai, kemudian banyak fit out, jadi saya harus ikut melihat lah gambar-gambar dari ini ya. Ini bukunya, isinya ini apa saja ya. Kita cepat saja ini karena oke, ini kita gedein aja supaya lebih jelas. Oke. Isinya ya seperti biasa, ada purpose, ada scope, general rules, application, waiver, kemudian intent, ada effective date, measure, definition of special term, references, ya. The grounding method, dan electrical supply and communication facilities. Ini semuanya ya. Isinya ada direct current, alternating current, banyak lah, semuanya mirip-mirip ya. Cuman saya memang saya beli, saya baca buat saya pelajari lah. Jadi apa yang saya kurang jelas, saya bisa lihat di sini, nanti compare ke NEC, compare ke handbook lainnya yang kemarin Siemens juga ya. Ini ada purpose and rules, kemudian ada exit door, double exit, clear exit. Jadi ini semua berhubungan ya, walaupun dia listrik, tapi hubungannya dengan life and safety. Ya, kemudian storage battery, ya. Kemudian guarding life part, transformer dan regulasi ya. Jadi banyak lah. Kemudian, inilah semua isinya ya. Ada grounding and circuit supporting structure, banyak nih. Tapi ini semuanya berhubungan dengan kode-kode dan narasi semuanya ya. Oh, jadi memang ini handbook kecil supaya kita bisa bawa kemana-mana. Kemudian kalau ada masalah kita bisa lihat dan kita referensi ke buku ini ya. Nah, ini Instruction Manual Electric Safety Code. This rule added in 1981 generally were
contained previously in the introduction rules of each separate of part of the code. Ya. Purpose ini in the 1977, later Code National Railway Code, Safety Code ya. Jadi ada bukunya cukup lama, tapi kalau urusan safety-nya tidak jauh berbeda ya. Masih applicable ya. Code-nya ini semuanya narasi lah. Ya, kalau dijelasin juga panjang, saya juga bacanya dulu. Enggak semua, hanya beberapa bagian yang memang saya pikir penting untuk bekerja di lapangan ya. Ini saya loncat-loncat aja ya. Ini ada juga gambarnya. Kecil ya. Illumination under normal condition ya, ada juga syarat-syaratnya. Jadi ada essential sama non essential ya. Essential itu yang utama dia langsung ke genset, ya non essential itu nggak ke genset. Ini instrument maintenance of equipment ya, jadi ada semuanya. Ya saya senang aja ngumpulin buku buat saya baca-baca lah. Jadi buat teman-teman yang masih muda jangan lupa ya. Kalau kata Pak Eko, ikro ya, senang membaca. Baca itu penting, apalagi buku-buku yang pelajaran ya. Sekarang pakai e-book, kelihatannya orang juga senang ya, tapi e-book kadang-kadang orang suka malas karena fisiknya terus kecil lagi kan. Ya ini kita skip aja ya. Semua gambar-gambar ini saja sih bukunya, narasi semuanya. Ya. Oke, ini buku Nasional Agustus 1992. Ya, ini dari EE, National Electric Safety Code. Oke, kita cari lagi buku yang lain. Ya, ini buku saya simpan lagi. Wah, ini ada lagi nih bukunya agak tebal nih. Aduh, nanti ada yang lebih tebal lagi. Ini deh. McGraw-Hill National Electric Code Handbook. Ya, sama semuanya Handbook 19 edition. Ya, ini. Tuh, ini dia nih. Waduh, ya. Ini bukunya. Belakang ini ada over 300% more code analysis made possible in the elimination of word-to-word reproduction of code itself. Ya, jadi ini bukunya written Mr. Parkland, Mr. Electrical Construction ya. Jadi dia emang banyak dia bikin buku listrik. Oke, kita lihatlah ya. Juga review aja. Ini saya masih di mana? Saya masih di Landmark nih. Landmark juga karena gedung baru. Kita banyak fit out ya. Ada Citibank, ada Hatbay Oil, ada IBM. Wah, itu perusahaan-perusahaan yang banyak orang pinternya gitu. Kalau kita nggak pinter jadi gawat juga nanti. Ya, konsultannya asing, semuanya oke. Dengan adanya ini saya bisa banyak mengetahui lah ya. Ini kita perbesar aja deh, biar isinya apa ya. Isinya chapter 1 use of internal ground conductor, branch circuit, feeder, semuanya ya. Ada search arrestor, ini berapa halaman nih? Kita 1000-an juga nih. Ya. Electrical single outlight lighting, kemudian wiring method, temporary wiring itu sambungannya harus benar, jangan dipelintir, flexible cord and cables. Kemudian chapter hazardous classified location, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Commercial garage, yang kemarin ambruk ada tuh, parkir ya. Kemudian electrical sign and outlight lighting. Wah, ini berapa halaman sampai berapa nih? 1203 halaman ya.
banyak. Jadi kita lihat-lihat aja ya. Apa aja sih yang di dalam. Nah itu handbook ya, handbook itu biasanya pedoman. Jadi, semua yang perlu kita tinggal cari aja ya. Gambar-gambarnya. Ini substation, trafo ya. Enforcement. Jadi mengenai National Electric Code itu kode 70E kalau nggak salah ya. Kalau safety code itu 70E. Kalau NEC-nya saya lupa ya. Nah itu apa tuh, cable tray, wireway. Ini istilah-istilah ya. Nah, ini oke. UL under apa, laboratory ya. Ya, kemarin OSA juga kita pernah ngomong. UL tuh saya ada juga, tapi nggak tahu bukunya cuma sedikit sih. Under laboratory. Oke. Oh ini ya apa, sambungan kabel dari bawah. Ada aturannya, ada kodenya apa yang harus dilakukan. Jadi nggak boleh asal sembarangan sambung aja, besaran kabelnya, kemudian fuse-nya. Nah itu kita Jadi kita cepet aja ya, soalnya ini lagi, ini pada kena arc ini ya. Ini strum. Oke. Kita kecilin lagi deh biar saya lihat semuanya ya. Ini saya skip aja karena tebal juga nih bukunya ya. Ini kita jangan nih kabel kayak begini ya. Nah, bener nih, coba nih, apa katanya nih? Kita lihat nih. Apa dia bilang? Tapping of BX to the bottom of joints are drilling of joints add up to unsightly installation that does not appear workmanlike. Nah, ya kan komplain nih. Jadi nggak sesuai lah ya. Instalasi kabelnya kan. C110-12. Nah, nanti di situ ada dijelasin ya. Mengenai aturannya mesti gimana. Beda sama yang di bawah ya. Unused opening. Okay. Ini apa nih? Ini gambar lagi nih. Waduh. Oke, banyak sampel-sampel ya. Nah, random aja saya buka-bukanya deh. Nah, ini apa? Kabel-kabel di bus bar ya. Saya sih dulu seneng nih baca-baca. Kalau lagi kantor, lagi istirahat ya kita baca, lihat. Lagi jalan, nemu sesuatu yang kurang ini, kita jalan, kita cek di bukunya. Jadi diaplikasiin lah. Praktek dan teori disesuaikan. Oke. Ini banyak yang kita lewat-lewat aja. Tebal banget nih bukunya nih. Listrik tuh. Ini masih banyak nih. Ya tapi sama nih semuanya dengan yang di Siemens segala macam, cuman beda negaranya, tapi umum alat safety itu sama semuanya. Cuman ada kodenya aja beda-beda lain, cuman isinya sama. Cuman bedanya mungkin tegangannya, apa hertznya, kalau di Amerika itu 60 hertz ya. 60 hertz, 100 watt, beberapa saya lupa ya, 100 watt. Oke, kita cepet aja ini, doa untuk punya. Oke, apa ini ya? Dari apa? Underfloor. Rapi. Maka kita sering dengar bahwa bakaran tuh paling umum ya itu, dibilang ya.
harus pendek ya, harus singkat, harus pendek. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan biasanya kabel yang tidak sesuai dengan beban, kabel tidak sesuai dengan peruntukannya, jenis kabel tidak sesuai dengan peruntukannya, ya. Termination yang kendor, ya. Banyak lah kalau ini. Kebanyakan biasanya overload, kemudian kabel yang terlalu kecil sehingga dia overheated, ya, bisa ada lewat daerah-daerah yang mudah terbakar. Kemudian insulation kabelnya juga jelek ya, sehingga dia menjadi flame ya. Harusnya kan insulation tuh nggak jadi flame, bila jadi api, kemudian orang meninggal karena smoke ya, smoke developmentnya jelek sehingga ini bukan asap, orang meninggal bukan karena api tapi karena asap. Seringnya sih begitu. Kemarin ya yang di Terradome itu sama. Apalagi itu dari baterai ya. Baterainya baterai helium ya. Sehingga beracun dia. Oke, ini semua sama lah instalasi listrik. Ya, ini contoh-contoh kabel isinya apa aja ya. Ini jenis-jenis kabel, ada apa, isinya apa aja. Ini pelapisnya ini. Lupa istilahnya itu. Kebanyakan main di green kali. Ini conduit nih. Ya. Ini each group of 4 conductor is bound in circuit together of phase A, B, C, and neutral. Nah, ini kan cara naruh kabel baterainya begini ya. Jadi nggak asal tumpuk aja itu A, B, C, N, A, B, C, N, A, B, C, N. Ya. Ini juga ya. Cara naruhnya ya. Nggak bisa asal bedol aja. Ada teorinya. Ya, teorinya kalau naruh di kabel tray, tapi saya rasa di SNI juga ada. Dan teman-teman kontraktor dia pasti udah tahu lah ya. Cuman kita wajib ngecek gitu kan. Kalau salah kan kita juga nanti. Kalau kontraktor kalau udah keluar, kita yang masih ada di dalam ya. Nah, ini apa nih? Any type of MC cable recognized for the use of cable tray. Oke. Lanjut ya. Banyak nih contoh-contohnya. Rapi ya. Kalau instalasi rapi itu di IKEA, kemudian di gedung-gedung yang dikerjain oleh Jepang ya. Biasanya rapi. Ya kita juga banyak yang rapi ya, terutama harus building inspektornya sama kontraktornya yang betul-betul ketat ya. Oke, kan. Oke, kita skip aja ya. Ini contoh-contoh gambarnya. Makanya dibilang handbook. Ini basic rule. Apa nih? Coba dilihat apa sih? Panel board. Kan? Top and bottom basic rule. Kemudian lighting panel not over 225 ampere. Any panel one of the required 2 wide bending spaces will be 8. Jadi ini ada ketentuannya ya, panel board itu. Jaraknya ya. Oke, kita lanjut aja deh ya. Ada satu lagi nih buku listrik.
1000 halaman nih, baru berapa nih kalau kita lihat? Baru 800, 1200 ya. Oke, teman-teman udah pasti tahu lah saya ini bukunya tebal, memang lebih lengkap ya. Teman-teman pasti udah belajar juga banyak ya. Ini cuman saya hanya memberikan namanya juga bongkar buku-buku yang saya baca, saya pelajari dan saya praktekkan ya. Tidak berarti saya ngerti semuanya. Dia hanya beberapa saja. Ya, minimum saya paham sedikit. Ya. Bukan pakar, tapi paham. Oke. Pokoknya udah pernah setrum, itu berarti pengalaman. Udah pernah ngalami kebakar karena panel juga udah. Jadi jangan sampai 2 kali. Oke. Ini bukunya National Electric Code Handbook, written by John Joseph Patlan dari McGraw-Hill. Oke. Kita cari lagi buku lain ya. Ada yang lebih tebal lagi. Waduh, oke, tebal lagi. Aduh. Waduh, berat lagi. Ini lagi nih. American Electrician Handbook. Wah. Ini bukunya tebalnya nih, Aduh. Ada aja deh kakek-kakek beli bukunya ya, macam-macam. Gak apa-apa buat sekedar nambah pengetahuan. Bongkar buku namanya juga. Ini American Electrician Handbook. And ini dalam rangka 75 tahun Diamond Jubilee Anniversary. Wah. Kita lihat dulu ya berapa halaman ya. Kita lihat di bukunya tuh. Auzubillahi min dzalik. Memang Bapak tadi dia baca, ya bacalah gitu ya. Yang penting-penting aja, ini berapa halaman nih. Wah, ini masih indeks. Wah, dia pakai chapter nih, halamannya nggak dia sebut. Tapi ya pasti lebih tebal dari tadi ya. Katanya nih bukunya. Bacanya juga pusing ini. Gimana bacanya ya? Tapi nggak apa-apa, yang cari kalau ada yang perlu dicari. Ini kan di mana nih? Ada stempelnya nggak nih? American Electrician Handbook. Oh, contain fundamental properties of splicing conductor. Ya, aduh, ini memang benar-benar buku buat praktek ya. Tuh, semuanya ya. Interior wiring, open wiring insulator, solid state device and circuit, generator and motor. Rephase to 11 edition. Ini ke 11 ya. Oke. Fundamental. Ini banyak tabel ya. Tabel-tabel, ini buku praktek sih ya. Ini udah tuh hitung-hitungannya banyak ya. Ini surface, ini banyak tabel lah ya tuh. Simbol-simbol ya, ini elektrisian harus bisa baca simbol. Ya, simbol-simbol, jadi pertama kali dia simbol. Nah, ini semuanya ya. Wiring. Nah, ini hitung-hitungannya. Jadi ini selain teori juga ada praktek hitungannya ya. Ada hitung-hitungan tuh. Menghitung apa tuh? Oke. Oh, ya. Teori nih. Ya. Praktek ya. Oh. Ya udah lupa semuanya, tapi saya baca lah. Dulu mah masih semangat, masih muda mah. Sekarang ini mengingat masa muda ya. Saya udah 76 tahun nih.
Berarti ini 30 tahun yang lalu nih. 30 tahun atau 40 tahun yang lalu. Saya masih umur 28-an, 30 kan. Oke, nah inilah tuh. Ya. Semuanya dijabarkan dalam gambar semuanya ya. Makanya dibilang electrician, American Electrician Handbook. Di sana yang namanya electrician harus certified ya. Ada di sini juga ada kan K3 listrik ya. Cuman kita harus lihai juga ya. K3 listrik kita betul-betul mengerti semua yang detail-detail, terutama yang masalah safety ya. Ini apa nih? Kelas ya. Koper apa nih? Kabel ya. Lembaga apa. Oke, kita skip aja. Wah, ini tabel-tabel apa nih? Trolley wire, copper and bronze. Jadi ini tabel tuh banyak ya. Jadi memang ini buat praktek electrician ya. Oh, lihat tabel semuanya nih. Pusing. Tabel lagi tuh. Ya kalau baca ini udah deh, lihai lah. Apal ini jadi profesor listrik nih. Aduh, tabel semuanya. Ada rasi sedikit, tabel lagi. Gambar ya ini. Semuanya juga ada kodenya di sini ya, berhubungan dengan apa? Nama kodenya. Oke. Semuanya. Kita circuit and circuit calculation ya. Di calculation, nah ini apa? Oke. Loncat aja ya. Semuanya tabel sama gambar-gambar ilustrasi mengenai instalasi listrik dan jenis-jenisnya ya. Ini panel juga. Ini masih pakai NA fuse ya, masih pakai fuse. Sekarang udah MCCB semuanya ya. Oke. Tabel semuanya. Oke, kita ini kubikel semuanya. Sekarang juga masih ada nih yang kayak begini ya. Masih ada gedung-gedung tua masih ada. Ini tipe-tipe wiring materials. Bapak baca ya. Dulu sih baca. Kalau ada yang mau dilihat. Tapi sebagian semuanya udah saya lihat ya. Ini motor ya. Makanya istilahnya namanya bongkar buku. Buat refreshing aja, dulu saya pernah baca ya. Ini 2000 halaman nih. Ini kayaknya buku yang paling tebal nih. Masih ada nggak? Ada lagi buku tebal-tebal. Nggak apa-apa lah, yang penting kita bongkar-bongkar ya. Saya juga untuk refreshing dulu apa yang supaya saya nggak lupa-lupa. Ini kabel tray ya. Nah, dulu saya pernah nih ambruk nih ya. Ambruk, alhamdulillah, tapi kabelnya jadi molornya semeter gitu loh. Ya karena tunnelnya itu panjang mungkin 20 meter, 30 meter ambruk semuanya karena terlalu berat ya. Terlalu berat ya, itu saya bilang tadi naruh kabel tray tapi kabelnya terlalu banyak ya. Nah itu ambruk, tapi begitu dinaikin lewat ada semeter lebih, karena itu kan pasti ketarik dia melintir ya. Nah itu akibatnya nanti pengantar arusnya jadi berkurang ya. Nah, itu karena dia agak mekar sedikit. Kan kabel itu kan begitu kan muter, begitu ketarik langsung gini, jadi panjang. Oke, ini bukunya. Ini mengenai
residence wiring di rumah atau apartemen ya. Ini bukunya banyak mengenai praktek ya, praktek sebagai elektrisian ya, wajib mengetahui apa instalasi, kemudian apa best practice-nya apa, ada hitungan-hitungannya, hitungan praktis lah ya. Jadi nggak ada buat nggak desain, nggak ada ini buat masang apa, tapi ya wajib tahu juga lah ya, supaya kita bisa lihat apakah desain itu benar apa enggak. Ini recommendation sport lighting ya. Oke, padel belum ada, baru apa tenis court, basket, football. Oke. Nah, ini tabel apa lagi nih? Electric Snow Melting System Design. Nah, oke, itu aja. Tebel banget nih bukunya nih. Saya aja capek bukannya, apalagi bacanya ya. Tuh, lihat tuh. Ini 30 juz nih. American Electrician Handbook dari McGraw-Hill. Oke, kita ganti lagi ke buku yang lain. Kita taruh ini. Waduh, bacanya gimana ya buku gini ya dulu. Tapi saya baca sih. Ini ada lagi nih satu nih. McGraw-Hill ini mah kamus. Enteng. Electrical and Electronic Engineering. Ya, dictionary. Ya. Sekarang mah ini tangan saya bukan sama ya. Sekarang mah tinggal buka Google aja, mau nanya apa langsung dijawab. Ada AI ya. Dulu nggak ada nih, makanya kalau yang saya baca di situ nggak ngerti, saya cari di sini. Habis dari sini cari ke bahasa Inggris, Indonesia Inggris. Ya. Saya juga bahasa Inggrisnya nggak belajar, ya kan? Otodidak aja, baca koran. Kan? Waktu di kapal mau banyak buku kita baca juga buku bahasa Inggris, bawa kamus ya, sehingga kita bisa belajar koran ya. Terus campur dengan orang-orang asing ya. McGraw-Hill, nah ini sih kamus ya, kamus dari Electrical dan Electronic Engineering. Jadi apa yang kamu pengen tahu mengenai electrical ada di sini ya. Electrical, elektronik ya, ada semuanya di sini. Ini, automatic alarm receiver, ada automatic background control, automatic bus compensation, auto transducer, balance input. Ini cari di Google sama isinya, asli booster battery. Oke, ini kamus bahasa Inggris, kamus mengenai elektronik dan electrical. Ya, ini halamannya sih nggak banyak nih, paling 200-an. Ya, kita skip ini sekedar pengetahuan aja. Dulu saya beli, saya perlu memang karena ada beberapa istilah yang kadang-kadang nggak jelas ya di buku-buku yang handbook maupun pedoman maupun manual ya, kita lihat di sini. Nah dulu belum ada Google dulu ya. Oke, saya kena superintendennya orang Inggris, ya, kena orang Jepang. Yang terakhir yang lama sama Pak Arvid Hagen ya, orang Norway itu, ya itu guru saya, mentor ya. Oke. So ini mengenai kamus semuanya lah. Oke, ini kamus. Oke, kamus. Pokoknya apa aja saya belilah dulu mah. Pokoknya gajinya juga lumayan. Oke, ini bukunya satu lagi. Nah, ini bukunya agak menyimpang dikit nih. Ini bukunya nih, apa ini? Asia Pacific Construction Cost Book, edit by David Langdon and Shia International, US ya, yang terkenal ya. Kenapa saya beli nih? Saya niat banget ya kerja di gedung konstruksi,
saya pengen tahu nih ya mengenai construction cost. Jadi emang niat bener nih Pak Deddy. Oke, kita lihat lah kan. Ada apa isinya? Di sini ini saya baca dulu ya. Karena saya pengen tahu sih berapa sih apa kan ini QS terkenal ya di Jakarta nih, David Langdon and Shea ini terkenal. Kita juga hampir semua gedung kita pakai dia nih kalau nggak salah ininya apa QS. So, individual country ya, ada country-nya macam-macam ya, tapi ada Asia, Brunei, Cina, Hong Kong, Indonesia juga ada, Jepang, Malaysia, semua nih. Makanya baik konstruksi dan undang-undangnya apa gitu kan. Ini ada acknowledgement itu Indonesia juga David Langdon Shea Indonesia PT ya. Tahu kantornya di mana? Kayaknya di Wisma World Trade Center ya. Oke, abbreviation. Nah, kita cari yang ini convection factor ya. Ini yang ada ditandain aja nih. Ini kan. Jadi kita tandain yang di Indonesia ya. Karena ada nih mulai dari ya, jadi ada di sini dijelasin nih internasional, dia itu ngerjainnya apa? Office di Eropa, professional services, organization experience ya, pengalaman banyak. Pengalaman, expression you want to know about quantity surveyor, but we are too afraid to ask. Ya, ini lihatnya. What exactly do quantity surveyor? Ya. They manage client risk, control cost, and value. What are all client risk? Those risks associated with financial assessment ya. Jadi dia ngontrol nih harganya markup nggak, sesuai nggak dengan apa yang umum ya. Nah ini kantornya di Indonesia di mana ya, saya lupa. Ini Indonesia ada benar. Oh, Wisma Metropolitan benar. Oke, saya sering ketemu sama orang-orangnya. Biasanya kalau bos sudah ketemu dapat harganya dari dia, biasanya jadi mundur deh. Berubah ininya speknya. Oke, ini key characters country. Ya, ada macam-macam nih. Ini bukunya penting sebenarnya. Kita mau cari update-nya ya yang sekarang nih. Ini tahun second edition, tahun berapa nih? Udah lama 1997. Ya. Oke, nih sekarang kita cari yang di Indonesia. Oke, ini saya tandain nih. Nah, ini Indonesia ya, David Langdon di PT. Indonesia population waktu masih 190 juta. Sekarang udah 200, hampir 300 ya. Urban population 30%, ini ada semuanya, geografi, ekonomi Indonesia, rupiah, pound sterlingnya masih 3.000, US dollar masih 2.000, sekarang ada berapa? 16.000 ya. Tuh lihat nih. Ya, gross domestic GDP masih 329, sekarang udah naik jauh sekarang ya. Konstruksinya ya, nih. Kita gedein ya. Oke. Oh, ini data-datanya ini. Sekarang saya mau cari lagi nih buku. Ini mahal loh bukunya. Mahal nih bukunya. Ini tahun 1995 ya. Cari lagi ya. Paling berapa harganya? Mungkin 2 jutaan lebih kali. Tuh ya, nih apa? Construction output population by region. Nah, semuanya dia ada nih. Harga gajian juga ada, gaji-gajinya. Nah, jadi kita tahulah tahun waktu itu harga semen, HVAC chiller, tuh semuanya ada. Oh, ya, semen aggregate, cost material. Ini Indonesia nih. Jadi orang bilang niat banget ya saya gitu, Pak Deddy niat. Ya berhubungan dengan semua gedung lah, saya buku-bukunya saya beli, saya pelajari ya. Nih sekarang kalau ini tinggal berapa persen aja naikin ya. Mungkin cari lagi saya bukunya nih. Beli mahal ya, pastilah.
Dual exchange rate ya. Oke, tuh alamat kementeriannya ada. Ini Jepang. Oke, jadi ini buku ini penting emang. Saya niat banget beli buku ini ya. Pengen tahu sebetulnya kos-kosnya di Indonesia itu bener nggak ya. Ternyata di David Siah itu kan dia QS ya. Jadi dia punya datanya lengkap semuanya ya kan. Dan buat jadi patokan kita ya. Oke. Dan dia punya tim survei kemana-mana, pabrik jadi kontraktor juga nggak bisa main-main, dia tak bisa tahu harganya berapa karena berdasarkan mereka punya data ya. Oke, ini Asia Pacific Construction Cost Handbook ya, David Landon and Shia. Oke, ini buku terakhir buat episode hari ini. Listrik ya, mungkin udah habis listrik, mungkin tadi ada nyelip-nyelip barangkali, tapi ini yang terakhir. Saya rasa cukup ya untuk episode saat ini. Kita akan bertemu di lain episode dengan bongkar buku yang lain, mungkin yang NFPA atau apa ya, nanti kita lihat buku apa ya. Masih mungkin banyak lah, ada beberapa episode lagi karena bukunya banyak juga ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Apa yang saya punya saya pelajari, mudah-mudahan menjadi inspirasi teman-teman supaya bisa menambah ilmu. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai jumpa. Itulah akhir dari tayangan saya pada saat ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan. Sebelum saya akhiri tayangan ini, apabila berkenan, silakan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Salam dan terima kasih. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya.